Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, khususnya kepada para pensiunan, kawan-kawan pensiunan semuanya, yang senior maupun yang baru-baru pensiun. Saya sendiri sudah 2 tahun menjalani masa pensiun dan alhamdulillah lebih nikmat pensiun daripada saat bekerja ya. Saat ini saya sudah 62 tahun. Jadi pemirsa, sudah ada beberapa video ya, sudah lama ini video yang memuat tentang pensiunan akan dibayarkan secara cash seluruhnya atau fully funded, dari yang sekarang pay as you go tiap bulan 4 juta 5 juta gitu ya. Pemirsa, saya sendiri, saya contohkan, sebulan 5 jutaan, kalau kalikan 14 bulan berarti kurang lebih 700 juta ya. 700 juta. 72, maaf, 72 juta setahun. Usia harapan hidup orang Indonesia saat ini adalah 72, sekian tahun ya. Berarti saya masih punya kesempatan, kalau Allah mengizinkan, 10 tahun lagi saya masih hidup. Gitu loh. Oke pemirsa, kita bahas ya. Aturan yang memuat tentang pensiunan yaitu masih Undang-Undang Nomor 11 Tahun 69. Bayangkan pemirsa, 69. Jadi berapa tahun yang lalu ini undang-undang belum ada diganti. Padahal perlu diketahui bahwa usia harapan hidup pada tahun 69 itu 45 tahun. Orang Indonesia itu 45 tahun. Jadi kalau 50 tahun, 60 tahun masih ada, itu alhamdulillah pada tahun 60 atau 70 gitu. Tapi saat ini dengan kesehatan yang semakin meningkat, maka usia harapan hidup orang Indonesia rata-rata 72,7 tahun ya. Jadi sudah meningkat. Nah, sedangkan Undang-Undang 11 itu, pensiunan itu dibayarkan sampai dengan pegawai atau pensiunan tersebut meninggal dunia. Kemudian diwariskan lagi kepada istri dan anaknya yang masih ditanggung oleh pensiunan itu. Jadi bayangkan ya, kalau memang statement selama ini pensiunan menjadi beban negara, betul. Karena apa? Karena tabungan kita para pensiunan itu tidak diinvestasikan pada lembaga-lembaga yang kredibel ya. Jadi sebenarnya bukan beban negara, tapi karena undang-undang mengatur sampai dengan pensiunan tersebut meninggal dunia, kemudian diwariskan kepada istri atau suaminya dan anaknya, maka beban negara itu makin besar lah, makin lama makin besar. Siapa tahu 10 tahun atau 20 tahun ke depan, usia harapan hidup orang Indonesia itu bisa 100 tahun. Siapa tahu ya. Oleh karena itu, rencana atau wacana pemberian pesangon pada saat pensiunan itu menjalani pensiunannya itu sudah lama sebenarnya. Sudah lama disampaikan. Cuman ada kelompok-kelompok atau orang-orang yang membuat konten-konten tentang rencana pemerintah ini karena mereka sudah mengetahui, sudah membaca pasar pensiunan di Indonesia 2024 itu 3,7 juta orang. Bayangkan ya. Jadi kalau seandainya sekarang pensiunan dibayarkan full, maka 3,7 juta itu beban negara hilang ya. Beban negara hilang. Jadi tinggal mengurus pegawai-pegawai yang akan pensiun ya. Jadi yang masih aktif, kemudian dihitung iurannya berapa, itu. Jadi sebenarnya beban negara hilang dengan dibayarkan secara pesangon ini, betul. Hanya saja negara punya uang nggak? Mulyani bilang 2.880 triliun itu harus dibayarkan kepada
pensiunan. Jadi jangan sampai para pembuat konten kreator itu memuat berita-berita yang menyesatkan. Menurut saya menyesatkan. Bayangkan, pidato Presiden Prabowo sepanjang berapa menit, 20-30 menit, itu tidak ada sesuai dengan judul yang disampaikan ya. Judulnya tuh Insya Allah, Alhamdulillah, pesangon segera dicairkan. Mana ada pidato Presiden Prabowo seperti itu? Meramput aja itu. Oke pemirsa, agar bijak menonton video-video atau berita-berita yang memuat tentang pesangon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.